Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Asikin Official. Masih bersama saya Taufik Asikin. Baik, pada video kali ini saya ingin membagikan pada teman-teman semua tips-tips membuat rumah itu menjadi nyaman dan terhindar dari gangguan jin dan setan. Yang pertama, teman-teman harus mengajak anggota keluarga teman-teman semua untuk rajin membaca Al-Quran dan ibadah apapun di dalam rumah, ya teman-teman. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah." Ya. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ini hadisnya ya. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengkorelasikan antara rumah dengan kuburan, ya teman-teman. Ya. Beliau memerintahkan agar rumah tidak dijadikan seperti kuburan. Salah satu sifat yang mencolok dari kuburan adalah apa, teman-teman? Bukan tempat ibadah, ya. Oleh karenanya, agar suasana rumah tak seperti kuburan, maka hiasilah rumah dengan ibadah, ya teman-teman. Jadi sekali, teman-teman, di zaman-zaman akhir ini malah sebagian manusia, terutama umat Islam, ini menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, jangan pedulikan segala bentuk gangguan. Ya, jadi teman-teman ini harus cuek dan tidak peduli ternyata, ya. Ini bisa menjadi cara ampuh, ya teman-teman, untuk mengusir jin setan. Sebagaimana manusia ketika dia mengganggu kemudian tidak digubris, bisa jadi dia akan bosan untuk mengganggu Anda, ya. Seperti itu ya teman-teman. Berbeda ketika teman-teman merasa ada yang mengganggu, kemudian teman-teman mencari-cari di mana tempatnya, ya, dengan garam dan semacamnya, justru ia akan semakin menjadi-jadi dalam menggoda Anda, ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan takut, ya, dengan yang namanya makhluk-makhluk seperti itu. Itu emang pekerjaannya seperti itu, mengganggu manusia. Sampai kapanpun mereka akan mengganggu manusia. Apalagi jika misalnya rumah tersebut lama kosong atau tanahnya itu dulu tanah yang kebun-kebun itu misalnya, ya, terus dijadikan rumah, dibangunlah rumah di atasnya seperti itu, pasti makhluk-makhluk astral yang tinggal di situ akan merasa terganggu. Seperti itu ya teman-teman, akan merasa menjadi penghuni yang lebih dulu, ya, yang lebih dulu tinggal di tempat itu, ya teman-teman, begitu ya. Baik, lanjut ya. Yang ketiga, baca doa ketika masuk rumah, ya. Hal kecil semacam ini, ya, yang mungkin perlu dibiasakan, ya oleh teman-teman, ya. Segala seperti doa atau zikir nih, ya, perlu diamalkan setiap hari, ya. Salah satunya mau masuk ke dalam rumah, ya. Karena apa? Doa dan zikir itu adalah hisnul muslim, ya, bentengnya orang muslim. Seperti itu ya. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila ada orang yang masuk rumah kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah, bismillah dan jangan lupa ucapkan salam ketika masuk, maka setan mengatakan kalian mendapatkan tempat menginap. Ya, hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Ya, seperti itu teman-teman, ya. Ada doa khusus, ya teman-teman, ketika mau masuk rumah. Akan tetapi doa ini dinilai dhaif oleh Syekh Albani. Karena itu makna zikir kepada Allah adalah membaca basmalah. Jadi teman-teman kalau mau masuk rumah
atau mau apa saja aktivitas yang baik-baik itu, membaca basmalah ya di dalam rumah. Baik, lanjut yang keempat, baca doa ketika hendak makan ya, seperti yang tadi dibacakan hadisnya ya teman-teman. Membaca basmalah ketika hendak makan menjadi penghalang setan untuk ikut makan ya. Biasakan juga seluruh anggota keluarga ya, dari yang besar sampai yang kecil, ayah, ibu, adik, kakek, nenek, semua ya. Biasakan untuk membaca doa sebelum makan. Apa doanya teman-teman? Ya, doanya cukup bismillah, seperti itu ya. Itu doa yang sahih ya. Yang kelima, lanjut ya. Yang kelima, baca doa ketika tutup pintu. Nih ya. Dalilnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak saran agar manusia tidak terganggu setan. Salah satunya adalah dengan tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup yang disebutkan nama Allah. Hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sekali lagi, doa yang bisa dibaca cukup hanya dengan membaca bismillah saja ya, cukup itu. Lanjut yang keenam, berdoa ketika keluar rumah ya. Teman-teman sudah pada tahu ya doanya ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Seperti itu ya. Yang ketujuh, jauhkan rumah dari gambar dan makhluk bernyawa. Seperti foto-foto pengantin, foto-foto hewan-hewan ya. Seperti itu. Siapa sangka teman-teman, kalau ternyata gambar makhluk bernyawa bisa membuat jin dan setan semakin betah di rumah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar. Hadis riwayat Bukhari, Nasai dan yang lainnya. Ini juga ketika malaikat penebar rahmat tidak memasuki rumah teman-teman, di saat itulah makhluk lain yang juga tidak kelihatan akan menggantikan posisi mereka ya teman-teman. Hati-hati ini ya teman-teman ya. Jangan memajang foto keluarga di tembok ya, di kamar apa di ruang tamu, itu bisa menjadi sarang jin ya. Dan juga sihir itu apabila mau masuk mengenai rumah atau keluarga itu, biasanya mereka itu akan menempel di gambar-gambar makhluk bernyawa seperti itu dulu teman-teman. Nanti baru setelah penghuni rumah itu menjadi dalam keadaan stres, dalam keadaan merasa terteror ya, oleh misalnya ada tiba-tiba ada garam, ada apa di depan rumah, ada bungkusan dari kain kafan misalnya, itu kan akan menjadi teror bagi penghuni rumah ya. Ketika itu mereka menjadi cemas, makannya tidak teratur, tidak bisa tidur, akhirnya barulah para setan sihir tersebut bisa menguasai pikiran tersebut, masuk ke dalam tubuh penghuni rumah tersebut ya teman-teman. Jadi jangan memajang foto keluarga di tembok ataupun gambar-gambar makhluk bernyawa lainnya ya teman-teman. Sering-seringlah melakukan ruqyah rumah teman-teman ya, dibersihkan seperti itu ya. Pengalaman saya selama meruqyah juga seperti itu. Waktu ada seorang yang dalam keadaan stres berat, banyak hutang, terus dia tidur di kamar yang banyak gambar-gambarnya, langsung kerasukan. Seperti itu, langsung gampang kerasukan. Mengerikan ya teman-teman ya. Memang sabda Rasulullah itu wahyu dari Allah dan terbukti nyata ya. Lanjut ya. Ini yang 8 ini yang teman-teman susah ini meninggalkannya ya. Apa coba? Jauhkan rumah dari musik ya teman-teman. Mendengar alunan musik memang menyenangkan ya.
apalagi kalau musiknya itu musik-musik yang klasik, mungkin yang yang pernah terjadi di masa lalu, itu akan mengingatkan teman-teman kepada masa lalu teman-teman ya, baper lah ya. Saat hati terasa galau atau butuh asupan energi, ini orang-orang mesti pada ini menyalakan musik ya di dalam rumahnya. Tapi tahukah teman-teman bahwa Rasulullah SAW menyebutnya dalam istilah mismarus syaiton ya, musik syaitan ya. Mencontohkan salah satunya yakni lonceng ya. Itu dulu ya, zaman dulu itu Rasulullah mengatakan musik syaitan itu lonceng. Tapi sekarang apa? Sekarang malah manusia memasukkan bukan hanya lonceng, ada gendang, ada suling, ada apalagi ya, gitar, seperti itu ya. Maaf nih ya buat yang para pecinta musik, semoga teman-teman bisa memahami hal ini ya. Ini ada hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda tentang lonceng, musik setan ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud ya. Di kesempatan yang sama, malaikat penebar rahmat menghindari rumah yang dipenuhi dengan musik-musik ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, sungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di sana ada loncengnya. Nah, hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir ya. Semoga apa yang disampaikan saya di video ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua ya, buat saya dan juga buat teman-teman semua. Dan semoga rumah teman-teman bisa menjadi rumah yang nyaman, terhindar dari gangguan jin, setan, sihir, serta ain. Dan anak-anak yang ada di dalamnya menjadi anak-anak yang soleh-solehah ya. Orang-orang tua yang ada di dalamnya menjadi orang tua yang bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya, insyaallah. Seperti itu ya. Baik, kiranya itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman agar bisa menjadi manfaat, bisa menjadi pahala jariah buat teman-teman dan buat saya juga ya di akhirat nanti, insyaallah. Kita sudahi perjumpaan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tutup.